Hak pasien hari ini Sabtu 17 Januari 2026, seri ke-12 dari Omnibus Law Kesehatan 15 Minutes. Hak pasien di dalam Omnibus Law Kesehatan, khususnya di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, itu diatur di dalam pasal 276. Ya, nanti kita akan baca bersama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat juga ada distribusi hak-hak pasien sebagai seseorang itu di dalam Omnibus Law Kesehatan. Misal di dalam pasal 4 itu juga berlaku, ya, termasuk juga nakes. Kalau dikatakan hak setiap orang, maka termasuk eh, pasien maupun nakes, ya. Cuma kali ini kita akan coba menyoroti di pasal 276-nya. Nanti kita baca. Nah, sebagai ringkasan atau yang sering disampaikan dalam pengajaran hukum kesehatan, ada istilah trilogi. Trilogi hak pasien, yaitu terkait dengan informed consent, informed refusal, saya singkat ICIR, kemudian juga terkait dengan rekam medis, dan juga terkait dengan rahasia kesehatan pasien. Nah, setidaknya konsep trilogi ini memudahkan kita ketika bertemu dengan pasien. Minimal kita bertanya dalam hati sebagai reminder, hak pasien atas ICIR, hak pasien atas rekam medisnya, dan rahasia kesehatannya. Ya, setiap pasien ada haknya. Apa itu hak? Nanti kita lihat. Kita baca dulu deh sama-sama pasal 276 Undang-Undang Kesehatan, ya. Kita lihat. Ya, semoga teman-teman yang menggunakan laptop bisa jelas, yang tidak saya bantu bacakan, ya. Pasien mempunyai hak, ada huruf A sampai huruf G, ya. Sebelum masuk ke kewajiban yang sudah kita bahas minggu lalu, ya. Huruf A, mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya. Ini hak pasien untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya. Ya, itu prinsipnya. Implementasinya bagaimana? Tentu tergantung konteks di lapangan, ya, dengan panduan kaidah etika profesi. Yang kedua, hak untuk mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ini hak pasien, teman-teman. Untuk mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ya. Memadai ini dimaknai sebagai sesuatu yang bisa dimengerti, dipahami oleh awam, ya, oleh pasien. Ya. Jadi memang kemampuan untuk menjelaskan komunikasi seorang tenaga kesehatan itu sangat diperlukan. Dan kalau kita lihat sedikit ke belakang, jauh ke belakang gitu, ya, memang seorang tenaga kesehatan secara khusus, penyebutan dulu kan dokter gitu, ya, itu diambil dari kata docere dalam bahasa Latin yang artinya mengajar atau menjelaskan, sama dengan dosen. Jadi dokter dan dosen itu sama-sama seorang pengajar sebenarnya. Ya, jadi jangan alergi dengan mengajar atau menjelaskan ke pasien. Saya cerita sedikit. Tahun lalu, ya, kalau saya ingat saya, ya, ada seorang advokat tingkat nasional kontak saya, Dokter Ardi. Dia ceritalah satu case di rumah sakit besar, ya, rumah sakit nasional. Kalau saya sebut teman-teman pasti tahu. Seorang pasien ibu, ya, 2 kali menikah. Dari pernikahan pertama lahirlah seorang anak. Waktu itu saya tanya, masuk kategori cakap hukum, ya, di atas 18 tahun. Yang kedua,
ada eh, suami pasien yang kedua, ya, yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan si anak dari ibu ini, ya, dari suami pertama. Nah, ibu ini dalam keadaan terminal stage, vegetatif kayaknya waktu itu ya. Ya, tentu informasi penjelasan ke pasien tidak mungkin kan ya. Maka hak itu menjadi atau dapat diwakili oleh keluarga pasien. Nah, ada dua yang berkepentingan di sini. Suami kedua dan anak pertama dari suami pertama. Ya. Nah, selama dokter yang menangani di rumah sakit tersebut memberi penjelasan kepada suami yang kedua, ya, si anak dari suami pertama tidak ada waktu itu. Ya, anak cakap hukum ya, artinya dianggap dewasa. Nah, si suami kedua mau pasiennya dipulangkan sesuai anjuran dokter. Nah, anak yang dari suami pertama ini merasa juga punya hak dong atas ibu kandungnya tentang hak pasiennya, yaitu mendapatkan informasi dan penjelasan yang memadai. Dia bertanyalah kepada dokternya, kepada DPJP-nya. Ya. Apa kata DPJP-nya? Saya sudah jelaskan sama suaminya. Silakan Anda bertanya dan berdiskusi. Ya, walaupun si Ana ini sudah menjelaskan status atau kedudukannya, posisinya terhadap ibu ini bagaimana, gitu ya. Itu satu contoh case ya, dan sempat sempat nyaris bermasalah. Saya dikontak, saya hubungi, ketepatan saya kenal kepala biro hukumnya, kita diskusi dan akhirnya diberikan diskusi by team ya. Ada juga pasien yang meminta keluarga dekat, keluarga inti dari pasien meminta penjelasan dari dokter karena pasiennya dalam keadaan tidak cakap medis, ya, tidak sadar. Dokternya dalam hal ini menjelaskan secara general. Ketika ditanya lebih lanjut, si dokternya mengatakan demikian. Kalau toh saya jelaskan, kamu juga tidak akan paham. Teman-teman, zaman berubah gitu ya. Dengan mengetahui hak pasien, ya salah satunya adalah hak untuk mendapat informasi dan penjelasan. Apalagi kita ini memang seorang pengajar sebenarnya, ya, menjelaskan khususnya di bidang kesehatan, khususnya secara spesifik kondisi pasien dan tindakan pelayanan yang kita lakukan yang bisa kita pahami, ya. Itulah yang kita sampaikan, ya. Nah, kadang-kadang kan sengketa itu dipicu dari hal-hal komunikasi yang kurang berempati seperti ini. Ya, saya lanjutkan. Hak pasien yang ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, nah, standar profesi dan pelayanan yang bermutu. Nah, ini juga kalau teman-teman ingat bagan atau skema justifikasi standar suatu tindakan, itu saya bagikan ada standar tertulis, ada standar tidak tertulis. Nah, jangan sempit melihat standar itu hanya yang tertulis, apalagi hanya SPO atau SPO. Jadi kalau tidak ada standarnya, pelanggaran hukum. Ya. Kalau menyimpang dari standar yang tertulis, pelanggaran hukum terlalu sempit. Ya. Nah, Omnibus Law juga ya sudah mencatat di sini. Pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan medis atau yang kita sebut juga dalam arti luas kebutuhan kesehatan pasien. Apakah itu standar tertulis? Tidak, tapi dia merupakan satu prinsip standar. Ada di PP, ada di slide-slide dan di konten saya sebelumnya khususnya di channel YouTube Ardianto Panggeso. Ya. Di huruf D, hak yang keempat, menolak atau menyetujui tindakan medis kecuali, ya, ada kecualinya. Jadi pasien punya hak untuk menolak atau setuju. Nah, inilah yang kita katakan hak atas otonom yang kita sebut dengan informed consent dan informed refusal yang disingkat dengan ICIR.
kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah. Tentang ICIR cukup banyak ya saya bahas di channel YouTube saya Ardianto Panggeso, ada juga Dr. Caroline sempat membahasnya, dan masih kurang-kurang juga ya, tetap ada saja isu ICIR ini, dan ini sepertinya inform consent, inform refusal ini isu sentral di dalam satu sengketa kesehatannya, jadi atensi terhadap itu memang harus ekstra. Yang kelima, huruf E, hak pasien untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Saya juga sudah bahas apa itu hak akses. Ya, hak akses ini bukan berarti hak memiliki dokumen rekam medis yang menjadi hak rumah sakit. Ya. Hak yang keenam, huruf F, adalah hak pasien untuk meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, Bapak Ibu sejawat sekalian, kita jangan baper kalau pasien minta konsul ke misalnya dokter keluarganya, dokter kenalannya, atau dapat informasi dokter yang mungkin dianggap lebih dari kita atau mungkin setara secara pendidikan, tetapi karena satu dan lain hal pasien meminta, itu kita harus berjiwa besar. Ya, hak pasien ini diakui dan dilindungi oleh hukum. Ya. Dan yang ketujuh adalah hak mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi hak pasien ini tidak terbatas pada 6 A, B, C, D, E, F itu. Ya, ada hak-hak lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya highlight. Yang namanya hak hukum, nanti kita lihat sedikit konsepnya, itu ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Karena ada juga yang namanya hak moral, itu tidak ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Yang namanya peraturan perundang-undangan itu tertulis. Saya stop share, saya kembali ke slide-nya. Nah, jadi ini ya teman-teman sekalian, hak pasien secara khusus yang kita bahas kali ini yang ada di 276, ya, walaupun tidak mungkin kita bahas detail-detailnya. Tetapi ada juga hak pasien yang tersebar di ketentuan Omnibus Law yang lain, ya, boleh dilihat di pasal 4, ya, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, kalau diringkas secara konsep, ada 3 ini yang disebut dengan trilogi hak pasien. Hak atas informed consent, informed refusal, hak atas rekam medis, dan hak atas rahasia kesehatan. Suatu sengketa, apapun sengketa itu, dimulai dari hubungan. Suatu sengketa atau perselisihan atau konflik, ya, saya menyebutkan semuanya saja dalam satu kata sengketa, walaupun ada eskalasinya, kita tidak usah pusingkan itu secara term. Tapi pada dasarnya, yang namanya sengketa itu dimulai dari hubungan. Kita lihat sekarang sengketa hukum. Ya, sekali lagi sengketa bukan hanya sengketa hukum kan ya. Sengketa hukum mesti dilihat dari hubungan hukum yang terbentuk typo, yang terbentuk di antara para pihak atau subjek hukum yang terlibat atau yang bersengketa. Sengketa dimulai dari hubungan. Sengketa hukum dimulai dari hubungan hukum. Karena itu kalau ada suatu perselisihan, tenang dulu. Cari dulu, ini hubungan hukumnya ada atau tidak. Itu dulu. Nah, cari dulu hubungannya. Ya, misalnya A mempersoalkan si B. Pasien mempersoalkan nakes, misalnya. Pasien A mempersoalkan nakes B. Pertama, cek dulu hubungan antara A dan B ini ada atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kalau ada hubungan, hubungannya konteksnya hubungan hukum atau bukan. Gitu ya. Nah, ini penting. Contoh, kalau sudah ada hubungan hukum yang mana nih? Gitu ya.
Contoh konkret. Ada hubungan hukum antara pasien dan nakes. Ya. Kemudian terjadi perselisihan atau sengketa di mana pasien melakukan tindakan kriminal kepada nakes. Ya, ini perselisihannya ini hubungan hukum apa nih? Apakah hubungan hukum terkait pelayanan atau masuk kategori hubungan hukum yang sifatnya kriminal umum, yaitu pidana umum, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau tidak ada hubungan ya tidak ada kan, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dong, ya. Nah, hubungan hukum itu apa? Hubungan antara subjek hukum, ya, yang satu dengan yang lainnya, yang diatur oleh hukum dengan akibat maupun implikasi hukumnya. Kurang lebih begitu sederhananya ya. Sengketa dimulai dari hubungan sengketa hukum mesti cek hubungan hukumnya apa yang terjadi, ada atau tidak, ya. Nah, hubungan hukum itu adalah sesuatu hubungan antara subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dilihat hukum yang mengatur hubungan hukum ini, kalau kalau dia disebut hubungan hukum pasti dong ada peraturan hukum yang mengatur gitu ya. Nah, mungkin tidak. Kemudian apa itu subjek hukum? Ya, subjek hukum secara sederhana adalah pengemban hak dan garing atau kewajiban. Dalam banyak teks yang teman-teman baca, biasanya cuma ditulis pengemban hak dan kewajiban. Saya tambahkan garing atau kewajiban. Ya, contoh, seorang janin, ya, janin kalau mau dibilang seorang masih debatable, ya, tapi dia subjek hukum. Janin itu belum lahir kan ya, tapi dia dianggap telah lahir karena kepentingannya, kebutuhannya, dan dia disebut subjek hukum, maka dia punya hak untuk hidup sehat. Contohnya, tapi dia kan tidak punya kewajiban. Nah, tapi pada umumnya semua orang yang sebagai subjek hukum, ya, atau semua subjek hukum itu punya hak dan kewajiban. Kalau janin, dia cuma punya hak. Jenisnya apa subjek hukum itu? Ya orang per orang, ya kita semua ini sebagai pribadi, person, dan ada subjek hukum berupa atau berbentuk badan hukum. Ya, yang namanya badan hukum ada yang sifatnya publik, ya seperti negara, dinas kesehatan misalnya, ya. Ada juga badan hukum privat, ya, seperti misalnya yayasan apa gitu ya, PT dan sebagainya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman, biar ndak bosan saya butuh respon ya. Mohon responnya ya. Apakah ini bisa dipahami dengan satu pertanyaan sederhana ini? Menurut teman-teman, ya, siapa subjek hukum di dalam pelayanan kesehatan? Ya. Di tempat di vaskes kita saja deh, ya. Siapa sih subjek hukum atau contoh-contoh subjek hukum dalam pelayanan kesehatan di vaskes kita? Di mana subjek hukum itu adalah per definisi pengemban hak dan kewajiban dan garing atau kewajiban. Jenisnya bisa orang per orang atau badan hukum, baik sifatnya publik dan private. Saya minta responnya ya disampaikan di kolom chat, bisa diketik-ketik-ketik sebentar sambil saya stop share. Saya lihat di kolom chat. Apakah ini bisa dipahami? Namet, nakes, manajemen, pasien, namet nakes, badan hukum rumah sakit. Oke, good. Terima kasih teman-teman sejawat atas nama Devi Ade Selu Dr. Hatria. Ya, berarti bisa dipahami ya. Jadi bisa kita sebagai seorang nakes, ya, bisa juga kita sebagai seorang pribadi kita masing-masing.
gitu ya. Kalau ada tanggung jawab tertentu, manajemen bisa nggak bisa, gitu ya. Rumah sakit, vaskesnya jelas, ya. Dia sebagai badan hukum publik atau privat tergantung. Kalau dia di bawah atau plat merah, ya di bawah pemerintahan, ya dia badan hukum publik, gitu ya. Kalau dia swasta, badan hukum privat. Nah, akibat hukum itu pada dasarnya akibat yang diatur oleh hukum. Nah, hukum itu ada yang sifatnya hukum publik dan hukum privat. Teman-teman yang mau mendalami lebih detail tentang hukum-hukum seperti ini, itu mungkin Maret ya, kalau enggak April gitu ya, saya Dr. Rusdi itu bikin kelas yang sudah tahun ketiga ya, manajemen hukum rumah sakit preventif ya, MHRS preventif dan MHRS represif. Itu 10 topik, 10 meeting ya. Nah, akibat hukum itu biasanya terkait dengan hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban itu kenapa saya menganggap perlu kita membahas tentang hak dan kewajiban ini. Hak dan kewajiban para subjek hukum. Nah, hak yang akan kita bicarakan adalah hak hukum atau legal right. Yang tadi saya katakan, ada hak juga yang sifatnya hak moral. Misalnya hak seorang em, anak mendapatkan perhatian, kasih sayang dari orang tua misalnya. Hak seorang istri ya, mendapat ucapan selamat ulang tahun di hari ulang tahunnya gitu ya. Tapi itu bukan hak hukum. Kalau tidak ada ucapan, tidak ada kadonya ya tidak boleh disomasi dong gitu ya. Nah, yang kita bicarakan hak berdasarkan hukum, namanya manusia bisa lupa ya. Patton dan Worthington mengatakan bahwa hak hukum itu adalah hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Ya. Dilindungi oleh hukum, ya kita ingat ada preventif, ada represif. Kalau hak itu harus ditegakkan, maka ya itulah yang dikatakan penegakan hukum. Ya. Hak yang dimaksud adalah hak yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Nah, sekarang kita lihat apabila ada sengketa, kemudian masuk ke ranah litigasi atau pengadilan, dan majelis hakim harus menjatuhkan sanksi misalnya, vonis, ya, maka hal itu menjatuhkan sanksi atau tidak membebaskan dari sanksi, ya, itu pasti berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum, ya. Itu itu pastilah ya, teman-teman lihat mau pengadilan apa saja pasti bicara atau terkait dengan yang namanya hak dan kewajiban subjek hukum yang diatur oleh peraturan hukum. Nah, menurut Profesor Peter Mahmud Marzuki, hak dan hukum itu ibarat dua sisi keping mata uang ya, yang tidak terpisahkan. Jadi begitu kita membaca hak, kita ingat ini hukum. Ini diakui dilindungi hukum. Saya harus hormati kalau tidak mau bermasalah secara hukum. Kurang lebih begitu. Baik, Bapak Ibu sejawat sekalian, saya sudah selesai bicara tentang hak hukum secara umum, tentang khususnya terkait pasien. Nah, kelas drafting kita di bulan Januari ini bicara tentang audit drafting. Ya, silakan lebih lanjut nanti bisa disimak di WA Group. Konten-konten yang saya sudah sebutkan tadi ada di channel YouTube Ardianto Panggeso atau Omnibus Law Kesehatan. Kita masuk dalam diskusi tanggapan. Sebelumnya saya mohon izin bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk membuka kameranya sebentar. Kita ambil dokumentasi foto bersama yang memungkinkan untuk open cam sejenak untuk kita dokumentasikan ya. Sebelum kita masuk dalam diskusi, boleh kolom chat atau on mic. Ya, ada dua slide. Saya izin ambil gambarnya. Yang nyetir hati-hati. Satu, dua. Tiga, dua. Iya. Baik, terima kasih. Saya stop record dan kita masuk dalam diskusi.